Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah, sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengumbar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Apa fungsinya ibu-ibu kalau pakai jilbab syar'i? Fungsinya ibu-ibu kalau pakai jilbab syar'i di luar, pahala mengalir terus. Pahala mengalir terus. Sebagian ulama mengatakan tidak seperti lelaki. Kita laki-laki pakai baju biasa aja. Tapi wanita keluar pakai jilbab syar'i, pahala jalan terus. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah para wanita yang tidak pakaian syar'i, dia pakai pakaian syar'i. Pahala ngalir terus. Nah, ini kemuliaan bagi para wanita. Dan sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir ayat Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah nyuruh ibu-ibu begitu karena sayang sama ibu-ibu. Supaya ibu tidak rusak hatinya, diganggu oleh laki, dididik oleh laki. Ada laki-laki main mata, ada yang kemudian ganggu. Dan Allah Maha Pengampun, dengan seperti itu ampunan berjalan. Pakai jilbab sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai jilbab syar'i, pahala terus berjalan. Maka ibu yang suka fashion tolong direm-rem ya. Jangan bablas. Aurat dalam salat ya. Sebagaimana aurat dia di luar salat, hanya saja dibuka wajah dan dibuka tangannya ya. Tangannya dibuka ya. Ini boleh ya. Jadi wajah dibuka dan tangannya dibuka, itu tidak jadi masalah. Dia tutup tangannya lebih afdal. Tapi kalau dia buka wajahnya dan buka tangannya baik telapak maupun punggung terbuka sampai sini, terutama ketika tidak di hadapan para lelaki yang lain ya. Adapun kalau di luar salat ketika bertemu dengan laki, dia tutup tangannya ya. Tutup tangannya. Kemudian kalau dia bisa tutup wajahnya itu lebih baik, dan dia tutup kakinya ya. Jadi beda antara aurat wanita dalam salat dan di luar salat ya. Bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, nggak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Tidak menjadi perhatian orang. Kalau ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah, kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, nggak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga lelaki-lelaki di sini bersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu, maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya untuk menjaga semuanya. Ada yang mengatakan jilbab itu bentuk apa? Bentuk keterbelakangan. Bahasa Arabnya takhalluf. Apalagi yang pakai jilbab-jilbab gede itu mah kayak karung jalan. Apalagi yang pakai cadar, itu mah kayak ninja. Iya, orang akan memberikan penilaian. Terus penilaian yang sebenarnya apakah pakai perasaan? Perasaan kita beda-beda. Ada orang yang seni mengatakan anak sama jilbab tuh cocok tuh. Kenapa? Ketika di pasar ada yang berbeda. Masa semuanya sama? Itu perasaan doang dia. Ada yang pakai akal. Kata dia jilbab tuh pakaiannya orang Arab. Orang Arab di sana kan panas ya.
maka butuh pakai jilbab. Subhanallah. Ente akalnya kebalik. Kalau panas malah pakai you can see. Betul. Orang kepanasan itu tidak akan pakai kerudung yang seperti itu. Dan ternyata orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pakaiannya bebas. Sebagian dadanya terlihat, transparan bajunya. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, jilbab ini bukan pakaiannya orang Arab. Emangnya istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Nggak ada. Yang pakai jilbab tuh istrinya sahabat. Kenapa? Karena jilbab ini perintah Allah. Antum kalau belajar jamaah, madhab Syafi'i, al-mu'tabar dan mu'tamad, mereka membedakan aurat perempuan di sholat, di luar sholat. Di madhab Syafi'i, aurat perempuan dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Di luar sholat, yang mu'tamad, yang mu'tabar, seluruh tubuh. Itu madhab Syafi'i. Yang kita mengaku madhabnya Syafi'i. Katakan, ini biasa-biasa aja. Ini loh kitabnya, Bu. Oh, lihat. Oh, kayak gitu. Yang nggak pakai jilbab ini yang nggak biasa. Yang biasa-biasa aja. Terus terang jamaah, kita beragama yang biasa-biasa aja. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Cuma masalahnya orang itu biasa-biasa aja, kadang-kala maksudnya seperti yang ada di masyarakat. Sedangkan yang seharusnya dilakukan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum biasa-biasa aja. Ada seorang ustadz yang ibunya mengatakan, kau kalau nikah jangan sampai sama perempuan yang pakai jilbab. Ada. Kata anaknya, ibu, enggak bu, saya mau yang pakai jilbab ibu. Loh kenapa? Kata dia, ibu nggak suka. Kata dia. Bu, bayangkan ya, bagaimana kalau perempuan itu nggak taat sama Tuhan. Allah yang ngasih wajah cantik sama dia, yang ngasih tubuh semampai sama dia, memberikan kedua bola mata, dia nggak nurut sama Allah. Mungkinkah dia akan nurut sama aku? Yang aku nggak ngasih apa-apa sama dia? Oh iya juga ya. Kata dia. Iya, antum ngasih apa sama dia? Kalau tuh perempuan nggak taat sama Allah, mungkinkah taat sama antum? Sedangkan antum kasih fulus kadang-kala telat juga sama dia. Wanita kalau keluar rumah adabnya gimana Pak Ustadz? Tafilat. Tafilat. Apa sih makna tafilat? Tafilat artinya hambar. Wal yakhrujna tafilatin. Dan hendaknya wanita itu keluar rumah dalam kondisi hambar. Hambar itu pertama dari sisi aroma, dia nggak bau, tapi nggak wangi. Kemudian dari sisi pakaian, nggak membuat orang tertarik, biasa-biasa saja. Ini perlu belajar ya, penyesuaian. Mungkin bagi sebagian wanita berat rasanya, tapi jika dia sudah terbiasa, insya Allah, justru kembali ke pakaian sebelumnya akan merasa malu. Pakaian wanita apakah harus hitam? Jawabannya tidak harus hitam. Yang penting gelap. Jadi usahakan menggunakan pakaian yang gelap. Warna gelap itu apa saja? Hitam bisa, biru bisa, merah marun juga bisa, coklat juga bisa. Upayakan pakaiannya adalah pakaian yang gelap sehingga tidak menarik perhatian, karena Nabi SAW menyarankan wal yakhrujna tafilat. Hendaknya wanita itu keluar dalam kondisi tafilat. Pendidikan ini memang pendidikan yang berat bagi sebagian orang. Kita hidup dalam sebuah budaya, lalu kita belajar agama. Setiap demi setiap kita mengenali batasan halal dan haram. Di saat itulah kita sedang melakukan penyesuaian. Maka bagi sebagian orang yang baru saja ketemu seperti ini, dia akan merasa aneh. Tapi bagi yang sudah terbiasa, dia akan bisa menikmati. Sehingga kami sarankan, bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan pakaian yang gelap, Anda bisa berlatih tahap demi tahap. Insya Allah nanti Anda akan bisa menikmati. Bawah dagu ini ya, ini aurat. Jadi janggut sampai leher ini aurat. Karena yang boleh ditampakkan bagi wanita yang sedang sholat hanya wajah dan telapak tangan. Sementara bagian bawah dagu, janggut sampai leher ini bukan wajah. Maka itu juga termasuk aurat yang harus ditutupi. Karena itu bagi wanita yang sholat di rumah dia pakai mukna sehingga dia tidak perlu pakai niqab, maka dagunya wajib ditutup. Bawah dagunya wajib ditutup. Karena itu ketika sholat pastikan muknanya itu menutupi bawah janggut. Karena ini termasuk aurat yang harus ditutupi. Wanita di hadapan lelaki mahram yang sudah dewasa, seperti bapak, saudara laki-laki dan seterusnya. Batas auratnya adalah anggota wudu, sehingga dia boleh menampakkan leher ke atas, kemudian lengan ke bawah, kemudian betis ke bawah. Lebih dari itu tidak diperkenankan.
Maka wanita meskipun di hadapan bapaknya, di hadapan saudara laki-lakinya, pada prinsipnya mereka tidak diperbolehkan untuk membuka bagian di bawah leher. Karena itu tidak boleh menyusui di depan bapak kandung atau di depan saudara kandung, sebab itu sudah masuk wilayah yang lebih pribadi. Pakaian itu sampai menutupi kaki. Mungkin tepat di alas kaki. Andaikan dia nggak pakai sandal, maka pakainya juga turut menyapu. Makanya dulu ada kasus wanita tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau wanita itu menyapu tanah, terus pakainya kena najis gimana? Nabi SAW mengatakan akan disucikan, akan dibersihkan oleh tanah yang dia lewati setelahnya. Sehingga kalau dia lewat di sini, kena najis. Dia lewat lagi ke tanah berikutnya, kesapu dengan tanah berikutnya. Kata Nabi SAW, ini bisa membersihkan najis yang tadi. Artinya budaya sahabiyat di masa itu pakainya kayak gitu. Jarang orang bisa menerima pemahaman semacam ini dan dianggap, oh itu kan tradisi Arab. Kata siapa itu tradisi Arab? Orang Arab musyrikin jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus nggak punya tradisi kayak gitu. Mereka tradisinya pakaian terbuka auratnya. Wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada nggak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini nggak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Setiap mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Di Indonesia ini ada satu hal yang unik gitu. Sebagian wanita berpikir kewajiban dia menutup aurat itu hanya kalau keluar rumah, bukan kalau ketemu dengan laki-laki asing. Ini jadi aneh ini, ya. Terbukti kalau kita berkunjung ke rumahnya, walaupun dia di luar mungkin pakai hijab, tapi kalau dalam rumah, selama kita tamu dan dia di rumah, dia pakai baju biasa, pakai daster, pakai baju biasa. Duduk berduaan sama iparnya, duduk berduaan sama orang yang datang membawa paket atau apa saja, dan tidak tutup aurat. Dengan pikiran dia, oh yang penting saya tidak keluar rumah. Nah, ini keliru. Dalam rumah atau di luar rumah, kalau bertemu dengan wanita laki-laki yang bukan mahram, maka wajib menutup auratnya. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah ini semuanya gitu. Kenapa dalam Islam kalian melarang perempuan kalian berjabat tangan dengan semua laki-laki? Kenapa tidak seperti perempuan-perempuan umumnya yang non-muslim? Mereka boleh salaman sama siapa saja. Kata syekhnya, langsung dijawab pada saat itu. Kamu warga negara apa? Dia bilang Inggris. Siapa ratu kamu? Elizabeth. Kamu bisa salaman nggak sama Elizabeth itu? Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia ratu. Kata syekhnya, semua wanita muslimah ratu. Nggak boleh sembarangan orang salaman. Lalu yang kedua dia bilang, Syekh, lalu kenapa perempuan kalian disuruh pakai jilbab? Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa nggak seperti perempuan lainnya bisa bebas? Mau pakai baju, nggak pakai baju, bebas. Syekhnya keluarkan permen 2 dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus. Digeletakin di lantai. Ditanya syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih? Kata si orang Inggris, yang terbungkus. Kata syekh, kenapa kau nggak ambil yang terbuka? Dia bilang, itu kan kotor, udah terbuka. Kata syekhnya, itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Terbungkus rapi, yang boleh buka cuma suaminya, nggak boleh sembarangan. Maka tidak layak bagi seorang muslimah untuk menampilkan dirinya. Sedang kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, tidaklah seorang wanita ini keluar melangkahkan satu kakinya dari rumahnya kecuali para syaitan menghiasi dirinya seindah mungkin. Jikalau satu langkah saja dari rumahnya syaitan sudah memperindahnya, menghiasi dirinya, bagaimana lagi ketika ia tampakkan di media-media sosialnya. Sallallahu assalamata wal afiyah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, penting untuk benar-benar mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita pada setiap sisi-sisi kehidupan. Bukan hanya diri-diri kita para jamaah sekalian, tapi lihatlah dan perhatikanlah istri-istri kita, perhatikanlah anak-anak kita.
kita ingin untuk berada di dalam syurga bersama mereka. Maka penting untuk benar-benar mendidik keluarga kita, mendidik istri-istri kita, anak-anak kita pada didikan yang sesuai dengan syariat. Adapun jikalau engkau lalai dari istrimu, lalai dari menasihatinya, lalai dari mengingatkannya, begitupun dengan anak-anakmu, saat ini engkau telah menyia-nyiakan tanggung jawab yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada dirimu. Sedangkan kata Nabi SAW, siapapun dari kalangan kaum muslimin diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap beberapa orang, beberapa kaum, walaupun keluarganya, kemudian ia tidak menjaganya dan ia menyanyiakannya, kabarilah kepadanya bahwasanya dia tidak akan pernah mencium bau-bau surga. Hmm.